Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Amma ba'du. Ibu-ibu dan ayah yang dirahmati Allah, di pertemuan pagi hari ini saya diberikan amanat untuk menyampaikan tema tentang tafsir Surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar ini surat yang termasuk surat-surat Makkiyah. Jadi surat yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah. Nah, kalau kita ingin membedakan mana surat Madaniyah dan surat Makkiyah perbedaannya. Jadi kalau surat Makkiyah itu semua surat yang turun sebelum hijrah. Meskipun turun surat tersebut tidak selalu di kota Mekah. Adapun suratul Madaniyah ataupun surat-surat Madaniyah ini surat yang diturunkan setelah peristiwa hijrah. Meskipun turunnya ini juga tidak selalu di kota Madinah. Nah, ini perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, wali murid Rumah Quran Tursina yang dirahmati Allah, surat ini berbicara tentang permulaan turunnya Al-Quran dan keutamaan malam Lailatul Qadar dibandingkan malam-malam dan juga bulan lainnya. Malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang agung, ya, yang Allah persiapkan, yang Allah hidangkan untuk mereka orang-orang yang beriman. Ya, ini sebagai penghormatan juga, ya, karena di malam ini diturunkannya kitab suci Al-Quran. Kemudian di bagian yang terakhir, surat ini juga berbicara tentang turunnya para malaikat di malam Lailatul Qadar sampai terbitnya fajar. Baik, di ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Artinya, kami turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh dengan kemuliaan ataupun malam Lailatul Qadar. Sebenarnya ada ayat-ayat yang lain yang juga mirip dan juga menguatkan ayat pertama di surat Al-Qadar ini. Contoh misalnya di surat Ad-Dukhan ayat ketiga. Bagaimana Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatil mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh keberkahan. Atau di surat Al-Baqarah ayat 185. Ketika Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, bulan Ramadan yang di sana Allah turunkan Al-Quran. Para ahli tafsir mengatakan, kenapa disebut malam yang penuh kemuliaan ataupun malam Lailatul Qadar? Nah, ini karena keagungan dan juga kemuliaannya sesuai dengan namanya. Dan kalimat yang selanjutnya di ayat pertama, Inna anzalnahu, artinya menurut ulama tafsir, diturunkannya Al-Quran dari kitab induk Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian malaikat Jibril menurunkannya ke dunia, ya, selama 23 tahun. Ada riwayat lain yang mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sekaligus, ini munajaman langsung, ya, dari Lauhul Mahfuz
ke Baitul Izzah ataupun langit dunia, kemudian turun ke bumi melalui malaikat Jibril selama 23 tahun sesuai kejadian yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang dikutip juga oleh tafsir Ibnu Katsir. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, kalau di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kapan turunnya Al-Qur'an itu. Ternyata disebutkan bahwa turunnya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Sebenarnya ada hadis yang juga yang menguatkan ayat yang pertama tentang kitab-kitab terdahulu pun sebenarnya turun kan di bulan Ramadan. Bulan yang agung, bulan yang mulia, ya. Semua kitab nabi-nabi, Suhuf Ibrahim, kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Taurat Musa, kemudian Injilnya Nabi Isa alaihissalam, Jaburnya Nabi Daud, itu semua diturunkan di bulan Ramadan. Baik, di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ini menggunakan kalimat tanya ini. Sebenarnya pertanyaan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kata para ulama, kalau pertanyaan di dalam Al-Quran kepada Nabi, juga khitab li ummatihi, juga pertanyaan buat umatnya. Allah mengatakan, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apakah malam yang mulia itu? Nah, ini pertanyaan yang unik ini ya. Kalau di ayat yang pertama Allah sebutkan tentang diturunkannya Al-Quran di malam yang penuh kemuliaan. Nah, di ayat yang kedua, pertanyaan ini seakan-akan menguji kita, menguji pengetahuan kita. Sejauh mana pengetahuan kita tentang malam yang penuh dengan kemuliaan itu. Allah sendiri yang kemudian menjawab pertanyaan tersebut dalam 3 poin. Yang pertama, ayah bang bunda silakan yang mungkin sedang memegang mushaf, dilihat ya mushafnya. Jawaban yang pertama, ini Allah sendiri yang menjawabnya, bukan siapa-siapa ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam yang penuh kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini ya jawaban yang pertama ataupun poin pertama yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa malam Lailatul Qadar ya ini keagungannya dan kemuliaannya ini lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Dan di salah satu malam di akhir bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Para ulama tafsir mengatakan bahwa amal soleh, jadi maksud ayat tadi, amal soleh yang dilakukan di malam Lailatul Qadar lebih baik dari amal soleh yang dilakukan 1000 bulan. Tetapi tidak ada malam kemuliaan di sana ataupun bukan di malam Lailatul Qadar. Jadi artinya kalau kita mengerjakan sesuatu amal soleh, nah ini masih kalah gitu. Dan jumlahnya 1000 bulan yang kita lakukan itu masih kalah dengan amal soleh yang dilakukan di satu malam saja, tetapi itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Makanya hadirin yang mati Allah, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan dari Nabi SAW, beliau mengatakan man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa orangnya yang bangun di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, hadirin yang mati Allah, ada riwayat lain yang mengatakan, jadi dahulu kalau kata Ibnu Katsir dan juga ulama tafsir yang lain, jadi Rasulullah ini pernah diperlihatkan kepada beliau
seorang lelaki yang hidup dari umat terdahulu sebelum Islam datang. Ini ia sedang membawa senjata lengkap. Senjata yang digunakan untuk peperangan dan juga dengan baju besinya. Nah, dikisahkan dalam riwayat tersebut, orang ini ataupun lelaki ini berjihad di jalan Allah selama 1000 tahun. Ini kalau 1000 tahun itu kan kira-kira kalau kita hitung sekitar 83 tahun 4 bulan. Jadi lelaki ini dikisahkan dia berjihad 83 tahun 4 bulan. Bayangkan ini umurnya berapa ini? Kalau berjihadnya saja itu 1000 bulan. Ya, ataupun 83 tahun lebih. Sehingga Rasulullah dan para sahabat takjub melihat amal-amal yang dimiliki oleh lelaki tersebut. Hingga Rasulullah pun berharap agar umatnya ini diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu umur yang panjang dan amal soleh yang banyak. Jadi kalau secara logika begitu ya, kalau orang yang umurnya panjang mungkin amal solehnya pun lebih banyak. Nah, itu tidak diberikan oleh Allah kepada umat Nabi SAW. Karena umat Nabi Muhammad SAW itu usianya antara 60 dan sampai 70 tahun saja. Ma bayna situn wa sab'un. Antara 60 tahun sampai 70 tahun. Kalaupun ada orang yang usianya lebih dari 70 tahun itu bonus. Ya. Baik, hadirin mati Allah, kemudian selanjutnya, karena melihat lelaki tersebut memiliki umur yang panjang, amal yang banyak, Nabi pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Ya Rabb, ja'alta ummati aqsarul umam, a'maron wa aqalla a'malan." Ya Allah, ya Rabb, Engkau telah menjadikan umatku umat yang paling pendek usianya dan sedikit amal solehnya. Nah, maka kemudian kata para ulama tafsir, fa'atahu Lailatul Qadri. Maka Allah berikan kepada Nabi dan umatnya malam Lailatul Qadar. Nah, apa sih keutamaan malam Lailatul Qadar? Tadi yang saya sebutkan di atas, bahwa beribadah di malam tersebut ini lebih baik dibandingkan ibadah-ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan, tetapi di hari dan bulan yang biasa, bukan di malam Lailatul Qadar. Nah, ini kalau kita lihat ini tentang percepatan dan cara melipatkan amal untuk menyamai amal-amal umat-umat terdahulu. Maka ulama tafsir mengatakan, Allah kemudian mengatakan, Lailatul Qadri khairun laka wali ummatika min alfi syahrin jahada fiha dzalikar rajul. Kata Allah kepada Nabi SAW, malam yang penuh kemuliaan ataupun malam Lailatul Qadar itu lebih baik bagimu dan umatmu dari 1000 bulan yang dijadikan lelaki tersebut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ibnu Katsir ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan, apa sih amal soleh yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Macam-macam ini. Ada yang mengatakan bahwa amal soleh yang bisa kita lakukan adalah puasa tentunya, kemudian sholat malam, baca Al-Quran, berzikir, dan lain sebagainya. Baik, hadirin mati Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab bagian kedua tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar tersebut. Allah mengatakan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun dan juga malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Nah, ini maksudnya apa ini? Jadi, hadirin mati Allah, para ulama ahli tafsir mengatakan, di malam Lailatul Qadar itu malaikat banyak sekali yang turun ke bumi. Termasuk juga malaikat Jibril. Mengapa? Karena malam ini banyak keberkahannya. Banyak keberkahannya hingga mereka turun, para malaikatnya turun ke bumi
Sebagaimana kata para ulama tafsir, mereka senang juga untuk turun saat Quran dibaca. Nah, ini ya kata Ibnu Katsir, bahwa malaikat itu turun ketika ada orang yang sedang membaca Al-Quran. Malaikat juga turun ketika ada orang yang sedang berkumpul dalam satu halaqah untuk mengkaji kitab Allah, mengkaji ilmu-ilmu Allah. Nah, dalam satu riwayat dikatakan malaikat-malaikat datang, kemudian mendoakan orang-orang ini. Masya Allah ya, ada sebagian ulama mengatakan ini termasuk syafaatnya malaikat. Jadi syafaatnya malaikat itu mendoakan orang-orang yang beriman agar mereka diberikan rahmat dan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah mengatakan bi'idzni rabbihim min kulli amr. Jadi malaikat-malaikat itu turun ke bumi di malam Lailatul Qadar dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala min kulli amr, untuk menyelesaikan segala urusan. Ada ulama tafsir yang menafsirkan bahwa para malaikat ini menetapkan takdir segala sesuatu pada tahun tersebut. Jadi yang ditetapkan apa? Takdirnya manusia, ajalnya manusia, rizkinya manusia. Ini yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam saya merenung cukup panjang. Berarti di Ramadan tahun lalu ditetapkan bagi umat manusia bahwa di tahun 2020 ini akan terjadi wabah besar yang mengurangi rizki sebagian manusia, ya, bahkan juga merenggut sebagian ajal manusia. Ini yang disebutkan oleh para ulama bahwa ditetapkan di malam tersebut ajal, rizki, dan kejadian-kejadian yang akan terjadi di muka bumi sampai tahun yang akan datang ataupun Ramadan yang akan datang. Baik, kemudian hadirin dimati Allah, di bagian yang ketiga Allah menjawab pertanyaan wa ma adraka ma lailatul qadr, ya. Di ayat yang ketiga kata Allah di bagian yang ketiga Allah menjawab salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah katakan bahwa malam itu, ya, penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan hingga terbitnya fajar. Jadi ada yang menafsirkan, ulama-ulama tafsir kita, bahwa kedamaian ini muncul dari awal hari. Kalau dalam hitungan hijriah kan awal hari ini dimulai dari maghrib. Jadi dari mulai maghrib itu sudah muncul ketenangan, kedamaian sampai terbitnya matahari. Dan kata ulama tafsir, malaikat-malaikat mengucapkan salam kepada orang-orang yang beriman, mendoakan orang-orang yang beriman agar diampuni dosa-dosanya, diampuni semua kesalahan-kesalahannya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan di waktu itu kecuali kebaikan dan keselamatan bagi umat manusia. Hadirin dimati Allah, ada pertanyaan, apa doa yang terbaik ketika di malam-malam terakhir bulan Ramadan? Nah, dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ketika ia bertanya kepada Nabi SAW, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk senantiasa kita baca di malam-malam terakhir ini, yaitu Allahumma innaka afun karim tuhibul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau lah zat yang maha pengampun, maka ampunilah dosa-dosa kami. Allah alam bisawab. Hadana Allahikum ajmain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.